Kali ini, kita menjelajahi Nusantara bagian timur. Di hadapan kita menjulang Gunung Glama-Lama, mahkota Pulau Ternate, wilayah yang sejak berabad-abad lalu menjadi rebutan bangsa-bangsa dunia. Dari pelabuhan inilah, aroma cengkih dan pala menyebar ke penjuru dunia, memikat bangsa-bangsa Eropa untuk berlayar ribuan kilometer menuju Nusantara pada akhir abad ke-15. Di kaki Pulau Rempah ini berdiri Fort Oranye, benteng tua saksi perebutan kekuasaan di timur Nusantara. Dibangun pada awal abad ke-17, benteng ini pernah menjadi pusat pemerintahan VOC Belanda sebelum kekuasaan kolonial dipindahkan ke Batavia. Dari tembok-tembok batu inilah, Belanda mengendalikan perdagangan rempah yang nilainya pernah lebih mahal daripada emas. Perjalanan berlanjut menuju Pulau Tidore, pusat kejayaan Kesultanan Tidore yang pernah disegani di kawasan timur. Pulau ini dinaungi gunung-gunung api megah, Kie Matubu dan Kie Marijang, yang menjulang sebagai simbol kekuatan alam sekaligus kebesaran kerajaan maritim Maluku. Bergeser ke selatan Halmahera, kita tiba di Pulau Bacan. Di sini berdiri Benteng Barneveld, benteng pertahanan yang dibangun Portugis pada abad ke-16 untuk menghadang ancaman Spanyol dalam perebutan jalur rempah. Tak jauh dari sana, berdiri Keraton Kesultanan Bacan, yang pengaruh pada masa jayanya mencapai Pulau Seram dan Kepulauan Raja Ampat. Kita bertemu Sultan Muhammad Usman Shah beserta permaisurinya, penguasa yang menjadi bagian dari sejarah panjang kerajaan-kerajaan Islam di timur Nusantara. Kita melanjutkan perjalanan ke arah timur, menuju New Guinea, Belanda. Wilayah ini masih terisolasi dan tertinggal, memiliki luas sekitar 380.000 km persegi, dengan penduduk yang diperkirakan berjumlah 350.000 jiwa. Kami mendekati Manokwari, ibu kota sekaligus pusat pemerintahan New Guinea Utara, yang terletak di timur laut Kepala Burung di Teluk Dore yang indah. Meskipun telah cukup lama berhubungan dengan dunia luar, cara berpakaian masyarakat Manokwari masih sangat sederhana, bahkan bagi kaum perempuan. Beberapa kebiasaan unik terlihat, seperti mengenakan perhiasan-perhiasan besar, merokok sudah menjadi kelaziman. Senjata tajam seperti belati piswe, busur dan panah, kapak batu hingga tombak merupakan perlengkapan penting. Makanan pokok masyarakat Papua adalah sagu. Sagu dikonsumsi orang Papua diperkirakan sejak 50.000 tahun lalu, seiring kedatangan para pemukim pertama di Papua. Seluruh bagian pohon sagu dimanfaatkan, serat daun untuk kebutuhan rumah tangga, daun untuk atap, hingga batangnya untuk diolah menjadi tepung sagu. Proses pengolahannya cukup sederhana. Batang dibelah, serat dipukul hingga terurai, lalu dicuci untuk memisahkan pati yang kemudian mengendap menjadi tepung. Sagu bagi masyarakat Papua tidak hanya sebagai bagian budaya, tetapi juga bagian dari sistem kepercayaan. Pengambilan sagu dalam masyarakat adat tidak dilakukan serampangan. Ada ritus mengiringi, mulai dari meminta izin ketika hendak menebang, membersihkan semak-semak sekitar pohon sagu, penokokan, pemangkuran, hingga siap disantap, baik dalam bentuk lempeng sagu bakar atau olahan papeda. Beberapa etnis masyarakat adat Papua memiliki aturan dalam mengelola dan menebang pohon sagu. Etnis Sentani memegang amanat leluhur untuk menebang sagu seperlunya. Merawat sagu dianggap sama dengan merawat diri sendiri, guna menghindari musibah. Begitu pula dengan etnis Korowai, yang memandang pertumbuhan sagu sebagai simbol regenerasi manusia dan jaminan ketersediaan pangan bagi generasi masa depan. Bagi etnis Marori, sagu adalah kewajiban sosial dalam berbagai ritual kehidupan, kelahiran, lamaran, hingga kematian. Sementara marga Mahuse menganggap sagu sebagai totem, simbol persaudaraan. Sagu tidak diperjualbelikan secara bebas dan hanya dipanen untuk kebutuhan rumah tangga atau upacara adat. Di pesisir terlihat kehidupan pasar tradisional. Penduduk dari pulau-pulau kecil datang dengan perahu, sementara masyarakat pegunungan membawa hasil bumi seperti kacang-kacangan.
Sistem barter masih umum digunakan, meskipun beberapa transaksi menggunakan alat tukar seperti batu tertentu yang memiliki nilai tinggi. Kapak batu misalnya, membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk dibuat, sehingga memiliki nilai yang besar dan dapat ditukar dengan barang berharga seperti babi. Permukiman masyarakat Papua banyak berupa rumah panggung, baik di pesisir maupun di sepanjang sungai. Rumah-rumah ini dibangun sebagai perlindungan dari serangan mendadak. Bahkan, terdapat desa-desa yang seluruhnya berdiri di atas air, dihuni ratusan orang. Dalam kehidupan sehari-hari, terlihat pula perahu-perahu kecil yang dikemudikan bahkan oleh anak-anak. Hewan peliharaan seperti babi sering ikut dibawa. Ada pula perlombaan perahu perang, dengan puluhan pendayung yang siap berubah menjadi prajurit, melaju dengan kecepatan tinggi. Sebuah hiburan yang sangat dinikmati masyarakat setempat. Meskipun Papua lebih populer dengan ukiran kayu dan noken, tradisi pembuatan gerabah dari tanah liat tetap menjadi bagian dari kriya tradisional, termasuk di Manokwari. Kerajinan rumah tangga seperti tembikar dibuat oleh perempuan dengan teknik yang sangat sederhana, bahkan mereka belum mengenal roda putar. Kerajinan ini menghasilkan berbagai peralatan fungsional seperti helai atau sempe, wadah papeda, hele, penyimpan sagu, ebehele, pemasak ikan atau sayur, bukebe, tempat air, hote, penyaji makanan, dan kendang galu, pencetak sagu bakar. Dalam proses pembuatannya, terdapat pantangan ketat yang harus dipatuhi agar gerabah tidak hancur atau pecah, yakni pembuat tidak boleh sedang datang bulan, tidak boleh ada anak kecil yang menangis di rumah, serta tidak boleh ada anggota keluarga yang sedang marah. Pandai besi tradisional Papua dikenal dengan keahlian menempa parang dan alat tajam berkualitas tinggi sejak abad ke-18. Teknik kamasan, pandai besi ini, menggunakan alat tradisional untuk membuat tombak dan parang yang dulunya merupakan hasil pertukaran budaya dengan masyarakat dari Halmahera. Pandai besi Papua menempa parang dan kepala tombak yang sangat dipercaya karena ketajamannya dan digunakan untuk keperluan sehari-hari serta berburu. Selain itu, terdapat kerajinan dari daun palem dan batang anggrek yang menghasilkan hiasan sederhana namun indah. Anyaman ini dibentuk menjadi tas, keranjang hingga kotak.